Dan saya tegaskan kepada mereka, kepada audiens ini di Mualaf Center, bahwa seluruh gereja dan orang percaya itu harus mengakui Yesus disalibkan. Pondok Cerita. Ya. Shalom Sobat Cerita, senang sekali pada hari ini kita ketemu lagi bersama saya Handi Jaya Negara dalam program kita Pondok Cerita. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang pendeta yang aktif di bidangnya dan mengelola suatu yayasan bernama Baruk Ministry. Dia sudah datang yang kedua kali. Langsung saja kita sambut Bapak Abuna Andreas Kemal. Selamat siang, Abuna. Iya, selamat siang. Iya, senang sekali bisa datang di sini. Suatu kehormatan bagi kami tim Pondok Cerita. Abuna boleh datang yang kedua kali di tengah-tengah kesibukan, masih menyempatkan untuk mampir di tempat ini. Terima kasih, Amin. Abuna. Ya, sama-sama. Kita tidak perlu perkenalan lebih lanjut karena di episode sebelumnya Abuna sudah berkenalan. Nah, sedikit apa ya Abuna? Perkenalan tentang Baruk Ministry aja. Singkatnya, Baruk Ministry itu berdiri di Jakarta 2005. Dan kemudian di 2010 terbangun dalam yayasan dan bergeser menjadi nama Baruk Indonesia. Oke. Baruk Ministry menjadi departemen, divisi lah. Jadi ada 4 divisi di Baruk Indonesia. Jadi misi penginjilan itu disebut Baruk Ministry. Baru kemudian ada yang namanya Baruk El Baruch. Itu ada program kita, rencana untuk pendirian pondok semacam, kalau di Islam pondok pesantren lah ya. Oke. Pondok Asrama berarti ya. Midras ilmu agama Kristen, namanya El Afraham. Baru ada pelayanan berbau media, namanya Al Baruch. Baru kemudian hal-hal yang buat seminar, yang yang mencetak sertifikat, itu namanya Baruch Institute. Wow. Oke, luar biasa. Ternyata Baruk ini sudah berkembang. Ya, nah, dari etimologisnya Baruk ini kok rada asing bagi saya. Bisa cerita sedikit? Ya, kenapa? Baruch itu kenapa dipilih Baruch? Baruch itu kan artinya diberkati. Oh. Sejajar dengan barokah Dari bahasa Arab. Oh, oke. Karena memang itu Neo Ibrani kan sama bahasanya. Oke. Jadi memang hadirnya Baruch itu untuk menjadi berkat bagi keturunan Ishak. Kehadiran Baruch juga untuk keturunan Ismail, menjadi berkah untuk keturunan Ismail. Wow, luar biasa. Oh, jadi untuk semua orang ya? Iya. Luar biasa. Nah, kalau kata Abuna itu apa? Kan Bapak menyebut Bapak Abuna. Abuna itu kan sebutan pendeta secara filologi. Itu ada 2 pengertian, Pak dan pendeta. Oh, oke. Makanya kalau sudah disebut Abuna, sebaiknya tidak diawali dengan Pak Abuna, jadi Pak gitu. Atau pendeta Abuna, jadi pendeta-pendeta. Saya tidak tahu, jadi saya menempatkan sebagai kaum awam. Soalnya kita cuma tahu Abu Nawas, Pak. Oh iya, itu kisah yang sangat ramai dalam dunia. Ya, oke, baik. Baik, Abuna, sekarang kita akan masuk ke topik. Ya. Nah, topik kita tentang bagaimana iman Kristen, bagaimana iman Kristen menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Oke, sebelum kita masuk ke topik, nah Abuna ini kan seorang akademisi, apologet, dan
rohaniawan, oke, bisa disebut begitu, dan juga seorang ayah. Nah, dari profesi ini yang mana Abuna paling senang? Seorang ayah lah. Wow, Seorang ayah. luar Hal biasa. yang terindah buat hidup saya ketika menjadi ayah. Nice. Ya, lewat bisa dijelaskan Abuna? Iya, karena di situ kan menjadi barometer. Sebab kalau kita lihat kisah Kristus ada di Palestina, Alkitab mencatat mujizat pertama itu kan dalam rumah tangga. Perkawinan di Kana. Perkawinan, artinya secara generik itu adalah rumah tangga, sudah mencakup rumah tangga. Dan kalau kita mau didik orang, kita harus awali dengan didik anak sendiri dulu kan. Oh, Bagaimana bisa kita disebut berhasil di luar kalau anak kita tidak berhasil untuk dididik. Jadi memang menjadi ayah itu adalah kebanggaan wow. yang luar biasa. Sangat alkitabiah. Oke, jadi berhasil di dalam baru berdampak keluar. Betul. Nah, luar biasa. Nah, saya menonton video-video Abuna, ada satu statement yang saya suka yang berkata begini, ilmu kalau tanpa diterapkan itu tidaklah berguna. Nah, bisa jelaskan ke sobat cerita. Iya, kecenderungan kita di dalam kekristenan, saya sering berikan contoh, kalau Islam itu kan dia belajar dulu baru percaya. Kalau di kita kan percaya dulu baru tidak belajar. Maksudnya belajarnya suka terlambat. Begitu kan? Nah, sehingga memang orang Kristen itu harus punya dua dimensi, intelektual dan spiritual, atau spiritual dan intelektual. Iman dan pengetahuan itu harus seimbang, Iya, seiring. betul. Ya, Kalau tanpa pengetahuan juga iman bisa sesat kan? ya. Iya. Atau sedikit-sedikit suara Tuhan, gitu kan? Iya, betul Ya. sekali. Jadi nanti lama-lama jadi dukun. Kalau juga cuma pengetahuan tanpa iman, ateis nanti kan? Iya. Merasa dengan ilmu itu sudah hebat, luar biasa. Padahal juga tidak demikian. Harus seimbang lah, Oke. keseimbangan. Nah, Abuna ini banyak sekali bertemu dengan kaum muslim. Nah, dan ya sama sih, saya pikir tujuan orang muslim dan Kristen saling memenangkan gitu. Nah, dari proses perpindahan agama, hal apa yang paling berpengaruh? Apakah intelektual lewat perdebatan yang biasa Abuna lalui, atau lewat kejadian mistis, atau eksperimen coba-coba, atau dapat lewat kebaktian? Banyak sekali Abuna. Menurut Abuna mana yang paling berpengaruh seseorang bisa pindah agama? Iya, memang banyak faktor. Tentu kalau itu ditempatkan kepada mereka non-Kristen menjadi Kristen, saya tetap kembali kepada amanat agung. Kadang-kadang ketika kita memberitakan, mungkin dia tidak bertobat di saat itu. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, Tuhan terus bekerja lewat firman yang sudah diberitakan, dan kemudian dia menjadi percaya. Mungkin saja ketika dia mengalami sebuah derita atau sakit penyakit dan dia ingat orang Kristen pernah menyampaikan firman. Bagaimana kemudian Yesus membuat mujizat dan dia mengingat itu, dan akhirnya dia boleh mengalami pengalaman secara pribadi dan dia menjadi percaya. Jadi ya tetap amanat agung itu menjadi dasar. Sekalipun kemudian cara itu memang beraneka cara. Tapi yang paling efektif pemberitaan firman. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya pemberitaan Kristus itu sebagai salah satu di antara yang lain, tapi itu yang paling inti. Itu amanat agung. Jadi tidak bisa pemberitaan Kristus itu digantikan dengan diakonia gitu ya. Pemberian sembako itu tetap, itu baik. Tapi itu bukan itu satu-satunya yang menentukan orang menjadi percaya kepada Kristus. Saya tetap berpijak bahwa pemberitaan firman itu adalah hal yang sangat paling efektif, tepat,
untuk orang boleh mengenal Yesus dan kemudian dia mengambil keputusan mengikuti Yesus, memilih agama Kristen. Oke, jadi intinya Abuna, amanat agung, pergilah, beritakanlah, cari, ceritakan, tinggal waktunya Tuhan. Dan cara yang berbeda-beda. Iya betul, tinggal waktunya Tuhan dia mendapatkan kasih karunia itu atau hidayah. Hidayah. Betul. Nah, Abuna tuh sering terlibat dialog lintas agama, dan video terakhir yang saya lihat debat akbar. Ternyata di dalam video itu, nah meskipun sesama orang Kristen, Abuna ternyata memiliki pemahaman yang berbeda tentang konsep dasar keselamatan. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyingkapi hal seperti itu? Ya, saya perlu klarifikasi bahwa kalau orang Kristen yang sejati, yang dimaksudkan sejati itu orang Kristen yang betul-betul memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Kristus lewat Alkitab, semestinya dia tidak mudah dilencengkan. Semestinya, idealnya. Ya. Tapi faktanya kan memang ternyata ada fakta. Bahkan di samping saya ketika dialog itu kan. Jadi saya ingin menyatakan bahwa itulah kembali bahwa orang Kristen jangan sekedar puas setelah sudah beragama Kristen. Bahkan secara spesifik saya mau mengkerucutkan, jangan puas karena sudah lahir baru. Dari gereja yang lama sekarang sudah lahir baru begitu kan. Bahkan dipenuhi dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tidak berhenti sampai situ. Harus digali lagi. Ya, itu tidak menjamin kemudian kita bisa setia dengan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Buktinya yang saya jumpai itu, maaf kata, banyak justru dari gereja-gereja yang sudah lahir baru. Gereja-gereja aliran karismatik Pentakosta. Itu bahkan ada dari pendetanya, penginjilnya, pelayan altar gitu ya. Artinya kalau mau dilihat secara luas dengan lamanya dia pelayanan, sepertinya begitu dekat, erat dengan Tuhan gitu. Berarti istilahnya kita harus dibekali dengan pengetahuan akademis yang baik tentang pemahaman Alkitab. Iya, seharusnya begitu. Makanya Alkitab firman Tuhan kan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budimu. Jadi kembali bahwa ya memang seorang yang beriman itu supaya engkau kuat, yang pertama tentu hidup bergaul dengan Tuhan ya. Bahasa karismatiknya membangun mesbah dengan Tuhan, ada pujian, penyembahan dengan Tuhan. Itu secara hubungan, relation. Tapi jangan lupa bahwa perlu pengetahuan firman yang mumpuni, sehingga ada hal-hal ketika kita dipertanyakan secara nalar, kita harus bisa menjawab. Karena banyak orang Kristen kan ketika tanya, kenapa Tuhanmu itu kok manusia jadikan Tuhan, Tuhan kok tiga dan sebagainya. Yang kemudian dengan gampangnya dia menjawab, ya Tuhan terserah mau jadi apa saja bisa kan begitu. Dan jangan lupa bahwa di dalam pandangan Islam pun bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi bukan itu jawaban yang dibutuhkan oleh mereka ketika mereka bertanya gitu. Dan kalau kita memberikan jawaban seperti itu, bahkan ada yang agak ekstrim, memberikan analogi, contoh katanya, kita ini tukang kayu dan pembuat kayu misalnya kan, dia bikin kursi. Bagaimana kursi bisa menjelaskan siapa yang buat dia? Saya bilang itu kan benda mati, tidak bisa disamakan dengan manusia. Jadi tegasnya bahwa iman Kristen itu harus bisa dijelaskan. Bukan tidak masuk akal, bahkan melampaui akal. Dua hal yang berbeda. Masuk akal dengan tidak melampaui akal dengan tidak masuk akal. Jadi saya ingin tegaskan bahwa iman Kristen itu bukan tidak masuk akal, bisa dijelaskan secara akal, bahkan melampaui
akal. Akal manusia. Itu iman Kristen. Yes, luar biasa. Jadi kita nggak hanya ngeroh, tetapi bisa iman kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Secara- 1 Petrus 3 ayat 15, siap sedialah kamu memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang tentang pengharapanmu. Oke. Pengharapan sih itu ya Kristus. Iya. Oke, bagaimana sih Abuna tentang konsep dasar keselamatan menurut Alkitab yang Abuna pelajari? Ya, mengacu dari case kemarin ya, Iya. karena menolak bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dan saya tegaskan kepada mereka, kepada audiens ini di Mualaf Center, bahwa seluruh gereja dan orang percaya itu harus mengakui Yesus disalibkan. Sebab karya keselamatan Allah itu dikerjakan hanya melalui Yesus, bukan siapapun. Jadi kalau konsep keselamatan, dia harus percaya bahwa Sang Firman itu menjadi manusia, lahir, dan kemudian menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, itu kan menjadi pengakuan iman rasuli. Dan kemudian bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali. Nah ini semua perihal tahap-tahapan karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Kristus dan hanya Yesus, tidak ada yang lain, tidak ada nabi yang bisa lakukan itu harus diakui, diimani semuanya, tidak boleh ada satu yang hilang, tidak boleh. Itu tercatat di Nggak Alkitab bisa. Ya. Dan itu tidak bisa, salib kami percaya dilahirkan, percaya menderita, tapi tidak disalibkan, wah tidak bisa, itu bukan Kristen. Makanya waktu kemarin itu saya bilang ke panitia, saya tidak mau, karena yang tidak mengakui Yesus disalibkan bukan Kristen. Buat apa? Kecuali mereka atas nama kelompok lain, saya lanjut hari kedua. Oh, jadi Abuna mengundurkan diri. Oh iya, saya mengundurkan diri. Oh, oke. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Kecuali dia atas nama kelompok lain, saya atas nama Kristen sendiri, tidak apa-apa. Oh, oke. Tapi jangan bikin sama. Sementara hal yang sangat mendasar, kata Paulus kan, Iya. sia-sia pemberitaan, sia-sia iman kita kalau kita tidak percaya Yesus itu disalibkan dan bangkit. Oke. Jadi Wah itu jantungnya. Itulah justru di dalam Mendasar. pengkajian-pengkajian, justru yang membedakan kita dengan yang lain, justru karya keselamatan yang sangat unik. Dan itu saya katakan, itu bukan konsep gereja, itu konsep sorga. Iya. Karya keselamatan itu pengorbanan Kristus, itu konsep sorga, bukan konsep gereja. Gereja mengikuti konsep surga. Betul sekali. Jadi setiap gereja pun punya dogma yang berbeda-beda, tetapi kita harus mengacu pada suatu sumber. Garis benang merahnya harus jelas ya. Ya, makanya Yaitu semua bersumber Alkitab. dari Alkitab. Iya. Toh? Kemudian dimaknai tafsir yang lain-lain, oke. Tapi hal yang prinsip keselamatan itu saya rasa tidak perlu ditafsirkan. Oh, Sudah begitu jelas. iya. Dan itu sudah dikisahkan juga di dalam nubuatan para nabi. Baik tentang kedatangan, tentang penderitaan, kan? Ya saya melukiskan sampai sudah tidak bisa dilihat muka yang sebenarnya. Jadi yang di film itu kayaknya masih kurang menderita gitu kan. Masih kurang sadis lah. Cuman mungkin karena itu kalau ditonton kurang humanis lah, tidak baik. Iya. Tapi itu fakta kok. Jadi ketika fakta itu nggak perlu ditafsir ya. Oh jelas, Iya. iya. Nah, bagaimana kalau kita sebagai kaum awam membedakan mana ajaran yang murni atau yang salah tafsir misalnya? Soalnya banyak sekali pendeta yang multi tafsir atas suatu ayat. Nah, Ya, memang dalam ilmu hermeneutika, ilmu hermeneutik ya, itu tafsiran tafsir ya. ya. Dalam bahasa Islam itu disebut mufasir, para ahli tafsir. Memang ketika berbicara ilmu tafsir pasti akan berbeda. Itu sebabnya di dalam kajian Alkitab itu memang dibutuhkan tafsir, tetapi bukan berarti tafsir lari dari konteksnya. Oh, Ini tidak boleh.
Ya, Nah, terus makanya perhatikan sebagai konteks. tips, ketika kita ingin mengkaji kitab Lukas, paling tidak kita harus memahami apa sih pikirannya Lukas dengan yang dia tuliskan itu gitu. Oke. Jadi kita tidak boleh lari dari pemikir sang penulis itu. Karena lewat pemikiran sang penulis itulah yang sebenarnya ingin dimunculkan yang disebut dengan kruhma. Kruhma itu pesan ilahi. Oke. Dalam bahasa Yunani, kruhma. Jadi ketika kita mau Ya. melihat sesuatu, lihatlah secara utuh. Betul. Jangan sepanggal-sepanggal. Ya, Ya, kan Lukas bilang di beritanya, pasal ya. 1 itu Ya, kan. ya, betul sekali. Dia tuliskan begini, setelah kami menyelidiki, yang kemudian kami tuliskan kepadamu, sungguhlah benar. Artinya itu bukan berarti kemudian Lukas asal menulis. Itu dia bertanya dengan para murid-murid Kristus sebagai sumber yang bisa dijamin keabsahannya. Terlepas kemudian tentu ada tuntunan Roh Kudus. Karena Alkitab itu kan karya puncak dari Roh Kudus itu adalah Alkitab. Sebab semua yang menuliskan itu diilhami oleh Roh Tuhan itu sendiri. Kita lanjut ke topik berikut, Abuna, kan ini lintas agama. Iya. Sering sekali pergi ke pondok pesantren dan yang lain. Nah, Ya. Abuna, menurut Abuna kok yang rame ini cuma antara perpindahan dari Muslim ke Kristen atau sebaliknya. Sedangkan kalau ke agama lain itu adem-adem saja. Adem-adem saja ya. Tidak menimbulkan kegaduhan yang terlalu. Ya, Bagaimana menurut Abuna? Ya itulah kalau punya quote and quote hubungan persaudaraan kan. Kalau jauh rindu, kalau dekat berantem. Karena kalau kita menarik garis benang merah Abraham, Iya. maka menurut Islam, klaim Islam, dia keturunan Abraham. Menurut Yahudi dan menurut Kristen, kita juga keturunan Abraham. Abraham. Jadi ketemu dalam satu titik, Bapak orang beriman kan? Iya. Ya gitu. Jadi ya anekdotnya kalau kayak kita bicara dengan Buddha Hindu, benang merah secara spesifik mungkin ada tapi jarang. Ya, mungkin kita lihat dari karya penciptaan Allah terhadap manusia. Kan kitab Kejadian penciptaan itu kan tidak berbicara umat Allah. Itu secara generik penciptaan Seluruh kepada manusia. manusia. Iya, mungkin dari situ bisa. Tapi kalau kita bicara dengan Islam yang mengklaim Ismail adalah bapaknya, Hagar adalah nenek moyangnya, lalu Abraham juga adalah bagian keturunan yang memperkenalkan Allah, karena di dalam Islam Abraham menemukan kebenaran yang hakiki. Oke. Kalau di Kristen, Allah yang menemukan Abraham, yang mencari Abraham. Kalau di Islam, Abraham yang mencari Allah, mencari kebenaran itu. Jadi banyak benang merahnya. Iya sih. Dan banyak sekali debat-debat yang terjadi. Nah, Iya. Abuna, kalau saya sih pribadi, saya tuh malas berdebat. Soalnya ketika dalam berdebat itu menciptakan sesuatu gap malah antara seseorang. Dan ada teman saya, dia Paling hobi ya? enggak, Oh, ketika saya kira paling senang debat. dulu ya dia senang debat, senang. Ah. Ketika dia sudah mencapai titiknya, dia malah menjadi agnostik. Agnostik. Iya. Bagaimana menurut Abuna? Iya, makanya saya sendiri di debat akbar itu saya mudah-mudahan mereka rekam ya. Saya sempat bilang saya itu tidak suka debat. Oh. Saya tidak tertarik. Sebab debat itu biasanya waktu kami sekolah kan, debat untuk mata kuliah apa, mata pelajaran apa, atau mungkin di dewan gitu kan sedang mengusung sebuah regulasi yang perlu dipertajam, ada perdebatan. Tapi kalau agama itu bukan didebatkan tapi diamalkan kan, Iya. dijalankan. Nah, adapun ilmu agama itu saya lebih setuju menggunakan kata kajian. Oke. Kita mengkaji bersama gitu. Makanya kalau debat itu saya sendiri boleh dikatakan kalau ada forum debat saya termasuk orang yang mungkin tidak dikenal di situ.
Karena saya tidak suka. Tetapi kalau berdiskusi sebuah kajian kitab suci, ya saya tentu tidak menolak. Pasti akan hadir. Oh, jadi Abuna lebih suka istilahnya kajian. Tapi itu kan lebih ke satu arah. Ya tentu kita mengkaji tentu kedua ya. Kita tidak, kalau mungkin saya mengajar satu arah. Oh. Tapi kalau kajian itu kan Bisa ada dialog. Iya, dialog. Buka Ada pertanyaan. diskusi, ada dialog, ada pertanyaan, ada jawaban, tanggapan. Oke, thank you Abuna, luar biasa sekali. Ada nggak apologet favorit Abuna? Saya, Iya, Paulus. Alkitabiah sekali. Ya, Rasul Paulus. Dia bisa berdebat ya dengan para tokoh-tokoh ulama Yahudi, Sanhedrin gitu kan, dewan. Dia berdialog dengan pemerintah, dia berdialog bahkan dengan para rasul murid sekalipun kan, Petrus dalam kasus tertentu kan, Iya. yang dia kritisi habis-habisan ke Petrus. Jadi saya mengagumi. Tapi bapak-bapak gereja perdana saya mengagumi. Contoh Justinus Martir, Saya nggak- Theophilus, lalu Agustinus. Kalau yang sekarang Abuna. Sekarang nggak pernah tahu ya saya. Tapi kalau bapak-bapak gereja menjadi inspirasi buat saya. Jadi bapak gereja abad kedua sampai ke-5, bahkan ke-7. Jadi ada seorang bapak apologet, Abdul Al-Masih Al-Kindi. Dia seorang Arab Kristen yang dia berdebat dengan para teolog Islam, berbicara tentang yang pernah dijelaskan oleh bapak gereja Latin Justinus Tertullianus tentang ausia dan hipostasis, pribadi dan hakikat, di dalam menjelaskan Trinity itu. Nah, oleh Abdullah Al-Masih Al-Kindi, karena di zamannya, di zaman Islam para teolog sedang berkembang, Abdullah Al-Masih Al-Kindi menerjemahkan bahasa bapak gereja Latin, pribadi dan hakikat, ousia dan hipostasis dalam bahasa Yunani kuno, ke dalam bahasa Arab yang disebut dengan zat dan sifat. Yang kemudian dua istilah ini justru berkembang di dalam teologi Islam, ilmu tauhid atau ilmu kalam. Wah, thank you banget. Ya. Informasinya saya sudah catat, namanya saya akan pelajari. Abuna. Ya, banyak pelajari. Iya, soalnya saya orang awam. Nah, Abuna pernah berkata di channel ini, toleransi adalah menghargai perbedaan, tetapi jangan mengaburkan kebenaran. Nah, bagaimana pendapat Abuna tentang orang yang ketika dalam bergaul, dalam tanda kutip, dia menjadi abu-abu? Ya, sangat naif ya. Jadi saya berharap, dan kalau saya ditanya, semestinya tidak boleh demikian. Saya kasih contoh salah satu daerah, tidak perlu saya sebutkan. Ya jangan. Ya, daerah ini bukan intoleran, toleran. Tapi di hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, nilai-nilai agama dalam memproteksi umat yang mayoritas di daerah itu, dia tidak peduli pandangan apapun dari pusat terhadap daerah itu. Gitu. Contoh, saya pernah ke satu daerah, dia tulis di sana, kami menolak narkoba dan kristenisasi. Jadi betapa seramnya ini Kristen kan? Jadi dianggap itu Disandingkan sejajar dengan narkoba. Padahal ini kan istilahnya kan sudah, maaf kata, sudah mengarah mendiskreditkan satu keyakinan, kepercayaan agama yang ada dalam undang-undang dasar kita kan? Iya. Tapi dia tidak peduli. Contoh lagi, ada yang membangun rumah ibadah di situ. Dia cukup berkata bahwa rakyat tidak setuju. Maaf, selesai. Jadi, tapi apakah ada orang Kristen? Ada. Apakah orang Kristen beribadah? Ada. Tapi tidak seperti di kita.
Buat saya kita ini toleransi kebablasan. Dari tempat ini saya tidak mengajak membenci sebab ajaran kita kan mengasihi. Iya. Nah, justru saya katakan di mimbar-mimbar, kalau kita mengasihi mereka, inti dari kasih itu kan kurban. Karena begitu besar Allah mengasihi sehingga dia mengorbankan Kristus kan bagi manusia. Jadi kalau kita mengasihi orang yang berbeda dengan kita, kalau memang kita mau tunjukkan kita mengasihi, beritakan Yesus. Itulah kasih yang sesungguhnya. Sebab kalau kita hanya sebatas memberi secara materi, maaf kata, orang yang tidak beragama pun bisa lakukan itu. Ada teman saya, gerejanya dibantu oleh agama non-agama Semitik, artinya bukan Islam, bukan Yahudi, bukan, dia Kristen. Dibantu oleh agama yang lain begitu. Dibantu gerejanya, dikasih. Makanya saya bilang, bukan berarti juga itu salah, enggak. Memberkati orang dengan berkat jasmani, puji Tuhan itu baik. Tapi itu tidak menyelamatkan. Iya. Makanya esensi dari mengasihi sesama terletak pada satu titik. Apa? Memberitakan Kristus supaya mereka juga diselamatkan. Oke, luar biasa. Ya, jadi ketika kita dalam bergaul dengan orang lain yang berbeda agama, itu pun kita tetap harus mempertahankan kebenaran kita dan jangan bilang kok semua agama sama kok. Oh iya, nah. Bahkan harus kita beritakan, jangan hanya mempertahankan. Sebab ingat, formula mempertahankan itu contoh batu ya. Ditetes air yang kecil, bertahun-tahun pasti pecah itu batu. Iya. Jadi tidak bisa. Jadi justru memang kita bertahan dan kita memberitakan. Tapi juga harus disertai kan. Saya kadang-kadang kaget juga di daerah-daerah kita lah. Salibnya ada tapi DP rok semua dapat lihat celana dalam. Jadi makanya dorang dia pakai salib itu DP korpus. Bukan lihat Yesus kan korpusnya lihat begini, dia sudah lihat ke atas Riki, gara-gara di bawah. Jadi soalnya tidak selaras. Ya, jadi harus selaras antara iman, ikon agama yang dianggap kultus suci, yang dihormati bukan disembah loh, harus dibedakan. Tapi dandanan pakaiannya, aduh, Gunung Dua Saudara sudah palia kong salib di tengah-tengah. Oh, pikir Golgota so pindah itu kan. Nah, jadi memang harus disesuaikan. Ya, harus sesuai. Memberitakan Injil disertai juga dengan sikap pribadi yang mencerminkan pribadi Kristus dalam hidup. Ya, selaras dalam iman dan perbuatan kita. Wow, luar biasa. Nah, kesimpulan Abuna dari yang kita bicarakan, apa yang Abuna ingin sampaikan kepada Sobat Pondok Cerita pada hari ini? Buat Sobat Pondok Cerita, saya ingin berikan closing itu ya. Akhirul kalam dalam bahasa Arab. Artinya? Akhir kata. Oh, oke. Akhir itu kan bahasa Arab. Akhirul kalam itu ucapan. Akhirul kalam buat pendengar Pondok Cerita yang setia. Yang pertama, jangan pernah menjual iman. Apapun yang engkau hadapi saat ini. Sebab perlu diketahui, nyawa kita pun tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Tidak ada yang bisa membandingkan itu. Yes, amin. Yang kedua, jadilah Kristen yang tidak hanya beriman tapi juga berpengetahuan. Supaya lewat imanmu engkau kuat bertahan menghadapi tantangan hidup. Lewat pengetahuanmu engkau bisa menjawab dan menyampaikan kebenaran Kristus, di mana disitulah terletak kasih Allah bagi isi dunia ini. Itu saja. Oke, yes, powerful message. Jangan jual iman kita, dan iman Kristen kita harus dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni di dalam Alkitab.
Dan terima kasih Abuna, luar biasa buat sharingnya. Harapan saya semoga Abuna terus tetap menjadi saksi dimanapun Abuna berada. Amin, amin. Dan sukses untuk pelayanannya bersama Baruk Ministry Amin. dan program-programnya, tetap menjadi garam dan terang dunia ya Abuna. Puji Tuhan. Baik sobat cerita, dari pembicaraan kita yang panjang, saya simpulkan di Alkitab ditulis hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan harus kita garis bawahi bahwa menjadi Kristen adalah kita harus bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar dari Alkitab ataupun yang palsu. Jadi kita harus memiliki pengetahuan yang baik. Kita jangan tertipu dan haruslah kita merenungkan firman itu. Dan bagi sobat cerita yang mempunyai permohonan doa bisa di WhatsApp di nomor di bawah ini. Dan akhirnya saya Handi bersama Pastor Abuna Andreas Kemal pamit diri dari hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Amin.